Anime overpower merupakan genre yang memiliki banyak penggemar tersendiri. Menyaksikan tokoh utama yang memiliki kekuatan fisik atau spiritual di atas rata-rata yang diperoleh dari latihan atau diwariskan. Biarpun kekuatannya di atas rata-rata, anime overpower masih punya jalan cerita yang menarik untuk diikuti. Nah, tanpa banyak basa-basi lagi, ini dia rekomendasi anime overpower yang masih banyak ditonton di tahun 2021. Kumo Desuga Nanika. Dari sebuah dunia di mana pahlawan dan Raja Iblis terus bermusuhan, terjadi sebuah benturan sihir besar antara pahlawan dan Raja Iblis yang melintasi dunia dan meledak di ruang kelas sekolah. Para siswa yang tewas dalam ledakan itu akhirnya bereinkarnasi di dunia lain. Sang tokoh utama, gadis yang memiliki reputasi rendah di kelasnya, bereinkarnasi menjadi laba-laba. Meski begitu, ia mampu beradaptasi dengan cepat karena memiliki kemauan yang kuat. Dua, Oredake Haireru Kakushi Dumyon. Noir adalah putra seorang bangsawan kecil yang pengaruhnya sangat rendah, bahkan untuk mencari pekerjaan. Dia bahkan langsung diberhentikan dari pekerjaannya sebelum sempat memulai hari pertamanya. Noir memiliki sebuah kemampuan langka. Ia pun memulai petualangannya di Dungeon rahasia yang dipenuhi monster langka dan barang-barang sihir. Di Dungeon itu, Noir terus berlatih dan mengumpulkan pengalaman serta kekayaannya. Tiga, Back Arrow berlokasi di sebuah daratan bernama Lingalin, di mana tempat ini dikelilingi oleh dinding. Di daratan tersebut ada dua negara bernama Republik Lutoh dan Kekaisaran Reka. Kedua negara ini memiliki perbedaan yang mencolok. Suatu hari, pria misterius bernama Back Arrow muncul di desa SH dekat dinding Lingalin. Ketika sampai di desa tersebut, Arrow kehilangan ingatan dan ia hanya mengingat bahwa dirinya berasal dari luar dinding. Bertekad agar bisa mengembalikan ingatannya, Arrow memilih pergi ke luar dinding dan harus terlibat banyak pertempuran. Empat, Mushoku Tensei Isekai Itara Honki Desu. Berawal saat seorang net yang meninggal karena menyelamatkan seorang dari kecelakaan. Sesaat setelah kejadian naas tersebut, ia terbangun dan menyadari dirinya menjadi seorang bayi yang dilahirkan kembali. Ia pun menyadari bahwa telah direinkarnasi ke sebuah dunia baru. Walaupun ia direinkarnasi, tapi dirinya tetap mengingat tentang kehidupan yang sebelumnya. Di kehidupan barunya, ia bernama Rudeus Gereirat, sebuah dunia yang mirip dengan kehidupan bangsa Eropa lama. Namun yang lebih istimewa adalah sihir serta hal-hal magis adalah hal biasa di kehidupan barunya. Berbekal dengan penyesalan, pengalaman, serta pengetahuan dunia lama, Rudeus dikatakan menjadi seorang jenius di usianya yang muda. Lima, Kemono Jihen berlatar di sebuah desa yang sangat tenang namun menyimpan banyak sekali hal misterius di dalamnya. Suatu hari, tiba-tiba banyak hewan peliharaan yang mati mendadak dan tidak begitu wajar. Untuk menyelidiki insiden ini, seorang pria bernama Inugami datang langsung dari Tokyo ke desa tersebut. Di sana Inugami bertemu dengan seorang anak laki-laki bernama Dorotaba.
Di pertemuan pertamanya, Inugami bisa merasakan aura yang begitu misterius menyelimuti sang bocah. Bersama dengan Dorotabo, Inugami mulai menyelidiki peristiwa yang menimpa desa tersebut. Ia akhirnya mulai menemukan sedikit jawaban atas insiden ini. Enam, Last Dan. Liliot adalah petualang pemula yang mimpinya menemukan kekuatan sejati di ibu kota yang selalu ia kagumi. Meski tumbuh bersama tetangga yang selalu menganggapnya lemah, ceritanya dimulai dengan keberangkatannya dari kampung halamannya, yang kebetulan terletak tepat di sebelah salah satu dungeon paling berbahaya di dunia. Liliot mungkin menganggap dirinya tidak berdaya, tetapi ketika dia pergi ke kota yang berfungsi sebagai kota pemula bagi para petualang, seluruh kerajaan akan segera mengetahui seberapa kuat Liliot sebenarnya. Tujuh, Kaipuku Jutsushi no Yari Naoshi. Bertema tentang kisah balas dendam, menceritakan tentang seorang yang bernama Kiyarga, pahlawan healer yang dimanfaatkan dan dikhianati oleh sesama petualang karena dianggap tidak memiliki kemampuan bertarung. Ia kemudian menyadari bahwa healer adalah kelas terkuat di dunia. Namun ketika itu segala harta miliknya telah habis terampas. Setelah menguasai kemampuannya, Kiyarga memutuskan untuk kembali ke masa 4 tahun lalu dengan kekuatan sihir penyembuhnya untuk memperbaiki hidupnya. Delapan, Fumetsu no Anatai. Fumetsu no Anatai diangkat dari manga berjudul sama karya Yoshitoki yang meraih banyak penghargaan bergengsi. Tak heran jika kehadiran anime ini sangat dinantikan. Anime ini berkisah tentang seorang anak laki-laki bernama Fushi yang kesepian dan berkeliaran di wilayah Arktik. Ia bertemu seekor serigala dan mereka pun menjadi teman. Manga Fumetsu no Anatai diakui memiliki kisah yang dalam tentang kematian, kehidupan, reinkarnasi, dan cinta. Sembilan, No Game No Life. No Game No Life menceritakan mengenai seorang saudara kandung, yakni Sora dan Shiro yang antisosial. Pada suatu ketika, mereka terlempar ke dalam dunia baru, di mana setiap pertarungan ditentukan oleh game bernama Discworld. Hanya saja, setiap game yang dimainkan kadang terlalu sulit, dan terdapat twist di dalamnya. Untunglah Sora dan Shiro cukup jenius untuk memenangkannya. Sepuluh, Seichise no Sobaru. Anime action terbaik isekai overpower bercerita pada kehidupan Asahi dalam kenyataan berakhir bersamaan. Ketika dia meninggal bermain Union RPG online, anggota Subaru berpisah saat Union ditutup karena kematian Asahi. 6 tahun kemudian, Haruto masuk ke versi baru Reunion dan bersatu kembali dengan Asahi yang telah meninggal. Apakah dia hantu elektronik? Janji yang dibuat teman masa kecil akan terungkap di dalam game.
Itulah 10 rekomendasi anime overpower terbaik di tahun 2021 yang wajib banget kalian tonton.